Film ini dimulai dengan menampilkan rombongan pasukan Jenderal Sudirman yang sedang melakukan perjalanan gerilya ke wilayah hutan belantara. Berdasarkan catatan sejarah, pasukan Jenderal Sudirman telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melakukan perang gerilya demi mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada saat pasukan ini beristirahat, Jenderal Sudirman selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia lalu memanggil Letnan Kolonel Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Letnan Kolonel Brigade X Wagres 3 wilayah Yogyakarta. Di sini, Jenderal Sudirman melakukan dialog singkat dengan Letkol Soeharto, di mana beliau menyampaikan keraguannya untuk kembali ke Yogyakarta. Siap menunggu perintah, Pak. Saya masih ragu memasuki kota Jogja. Jangan-jangan perdamaian Rumroyen yang sekarang ini hasilnya sama seperti perdamaian Linggarjati dan Renville. Lebih baik kita bergerilya terus sampai Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia ini. Bila Belanda mengkhianati kita lagi, mereka tidak saja akan menghadapi perlawanan tentara nasional, Pak. Mereka akan menghadapi perlawanan seluruh rakyat. Perjuangan rakyat semesta, Pak. Justru dengan kekuatan rakyat itu, kita usir mereka. Bukan dengan diplomasi perdamaian. Setiap perdamaian, mereka selalu berusaha menyusun kekuatan. Tetapi Pak, sekarang Belanda meninggalkan Jogja karena kalah perang. Latar waktu yang terjadi dalam scene ini adalah pasca peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang melahirkan sebuah perundingan diplomasi bernama Rumroyen. Perundingan ini adalah upaya diplomasi Indonesia yang ketiga kalinya untuk berjuang memperoleh kedaulatan di mata internasional. Setelah sebelumnya telah dilakukan perundingan dan disepakati perjanjian yang pertama, yakni perjanjian Linggarjati di tahun 1946 dan perjanjian Renville di tahun 1948. Akan tetapi, dari dua perjanjian tersebut, Belanda selalu berkhianat. Hal inilah yang membuat Jenderal Sudirman sudah tak percaya lagi dengan yang namanya diplomasi atau perundingan. Namun, Letkol Soeharto berusaha meyakinkan sang jenderal bahwa perundingan Rumroyen kali ini hasilnya tidak sama seperti perundingan atau perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebab kekuatan Indonesia di PBB saat itu sudah cukup kuat sehingga Belanda akan berpikir dua kali untuk mengkhianati ataupun melanggar kembali isi perjanjian yang telah disepakati dalam perundingan Rumroyen. Pada akhirnya, Letkol Soeharto berhasil meyakinkan Jenderal Sudirman agar mau kembali ke Yogyakarta. Berdasarkan catatan sejarah, Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kedatangannya itu lalu disambut dengan sukacita oleh rakyat Indonesia yang telah menantikan pulangnya Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Dalam scene ini, kita diperlihatkan bagaimana rakyat Indonesia telah berkumpul di lapangan guna menyambut kedatangan sang jenderal. Setelah itu, Jenderal Sudirman berjalan memeriksa setiap pasukan militer yang saat itu telah berbaris rapi dan siap untuk dilakukan pemeriksaan. Disinilah para pejuang Indonesia, baik dari militer maupun medis dikumpulkan dalam satu tempat. Lapor! Barisan siap untuk diadakan pemeriksaan. Laporan selesai. Format senjata! Setelah beberapa saat berjalan, perhatian Jenderal Sudirman tertuju pada Letnan Komarudin yang sempat melakukan kesalahan dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, di mana saat itu Letnan Komarudin lupa tanggal penyerangan yang seharusnya dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949, akan tetapi ia justru mendahului serangan satu hari sebelumnya, yakni pada tanggal 28 Februari 1949.
Meskipun begitu, kelalaian dari Letnan Komarudin ini tidak berakibat fatal, sehingga tidak membuat rencana yang telah dipersiapkan menjadi gagal. Toh, ini yang namanya Komarudin. Betul, Pak. Tidak setiap kesalahan berakibat buruk. Maaf, Pak. Saya keliru menghitung hari. Tidak. Jangan terulang lagi. Setiap prajurit sejati selalu memegang teguh pada sumpahnya. Baik, Pak. Saya berjanji. Setelah berkeliling memeriksa hampir setiap pasukan yang hadir di sana, Jenderal Sudirman lalu maju ke podium untuk menyampaikan sambutan perdananya usai menghilang dari Jogja karena bergerilya selama 7 bulan. Merdeka! Alhamdulillah, pada hari ini kita telah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul kembali. Setelah sekian bulan kita berpisah demi mempertahankan kemerdekaan tanah air kita dari penjajah Belanda. Cerita kemudian flashback ke 7 bulan sebelumnya, yakni pada tanggal 19 Desember 1948, di mana saat itu Belanda tengah melancarkan serangan agresi militer kedua dan mengkhianati perjanjian Renville yang telah disepakati di meja perundingan internasional. Di kediamannya, Yogyakarta, tampak Jenderal Sudirman tengah melaksanakan sholat dengan kondisi terbalik lemah di atas ranjang dikarenakan penyakit tuberkulosis atau TBC yang dideritanya. Kondisi ini membuat salah satu paru-parunya hanya berfungsi sekitar 50%. Meski demikian, semangat juangnya tidak pernah surut dan ia tetap menjadi pemimpin tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Tak berselang lama, sang istri yang bernama Alfiah datang mengantarkan obat untuk diminum sang jenderal. Di sini, Alfiah menangis mendengar doa yang dipanjatkan oleh Jenderal Sudirman. Dr. Satrio yang saat itu bertugas sebagai dokter pribadi sang jenderal lalu datang bersama dengan pengawal pribadi sang jenderal yang bernama Letkol Swadi Suromiharjo. Jenderal Sudirman lalu bercerita bahwa semalam dirinya tidak bisa tidur setelah mendengar siaran radio dari Belanda yang mengumumkan bahwa mereka telah merebut ibu kota sementara Republik Indonesia, Yogyakarta, dan menangkap para pemimpin Indonesia seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dr. Satrio lalu mengecek kesehatan sang jenderal yang saat itu sudah mulai berangsur membaik. Akan tetapi, tentu belum bisa digunakan untuk beraktivitas seperti biasa, apalagi berperang. Scene lalu berpindah ke Letkol Soeharto yang saat itu sedang berada di rumahnya bersama sang istri Siti Hartinah. Pada saat itu, Siti Hartinah tengah hamil besar dan tak lama lagi akan melahirkan putra pertama mereka. Dalam kondisi seperti itu, keberadaan sosok seorang suami tentu saja amat dibutuhkannya sebagai pendamping menjelang prosesi kelahiran putra pertama mereka. Scene lalu menampilkan beberapa pesawat tempur milik Belanda yang tengah melintas di atas langit kota Yogyakarta. Hal ini menarik perhatian Sultan Hamengkubuwono IX dan rakyat Yogyakarta yang saat itu mulai merasa resah akan kehadiran pesawat tempur tersebut. Rakyat Yogyakarta saat itu mengira bahwa rombongan pesawat tempur yang sedang mengudara tersebut adalah milik TNI Angkatan Udara. Sementara Letkol Soeharto yang mengetahui bahwa itu adalah pasukan musuh langsung bergegas menuju ke markas. Latihannya rame, motornya teko. Tadi bukan pesawat kita, Jin. Saya harus segera kembali ke markas. Siapkan perlengkapan saya. Berilah kekuatan kepada tentara dan rakyat kami. Tak lama kemudian, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang berasal dari arah Bandara Maguwo. Rupanya, pesawat-pesawat tersebut hendak melakukan serangan besar-besaran yang dikenal dengan nama Serangan Agresi Militer II. Tujuan utama dari serangan ini adalah pertama, menguasai ibu kota sementara Indonesia, yaitu Yogyakarta. Yang kedua, menangkap para pemimpin Indonesia, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta.
Dan yang ketiga, menghancurkan status Republik Indonesia sebagai kesatuan negara. Serangan ini dimulai dengan pengeboman Bandara Maguwo oleh pesawat tempur Belanda yang kemudian diikuti oleh pasukan infanteri yang menyerbu masuk ke dalam kota.